Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Apernaldo, dengan NIM 2207113382. Saya Adrian Marsal Albari dengan NIM 2207113381. Saya Syed Ar-Rasyid dengan nomor NIM 2207 11402. Kami di sini akan menjelaskan tentang instalasi sistem operasi open source. Nah, Daftar materi kami yaitu mencakup yang pertama partisi hard disk dan sistem file, metode instalasi sistem operasi clean install, metode instalasi sistem upgrade, metode instalasi sistem operasi sistem operasi virtualisasi. Yang pertama itu partisi hard disk dan sistem file. Apabila kita membeli hard disk yang baru, maka sebelum hard disk dapat dipakai terlebih dahulu, kita harus mempartisinya dan memformatnya hard disk tersebut. Nah, mempartisi hard disk ini adalah membagi ukuran hard disk secara logikal ke dalam beberapa bagian. Tergantung kita membutuhkan beberapa bagian. Nah, contohnya kita membutuhkan 3 bagian, yaitu drive C, D, dan E. Maka kita perlu mempartisipasinya menjadi 3 bagian. Nah, sedangkan untuk memformat hard disk adalah proses inisialisasi dan memberikan file system pada hard disk sehingga hard disk dapat digunakan oleh sistem operasi. Misalnya untuk sistem operasi Windows, kita bisa memformat hard disk dengan file system FAT atau NTFS. Nah, untuk alasan sebuah hard disk perlu dipartisi, yang pertama adalah untuk lebih memudahkan pengorganisasian file. Misalnya partisi 1 untuk menyimpan sistem operasi dan program aplikasi. Nah, untuk partisi kedua itu menyimpan data, dan partisi ketiga untuk backup data. Nah, memisahkan sistem operasi yang satu dengan sistem operasi yang lain apabila kita berniat menginstal lebih dari satu sistem operasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan performa komputer atau waktu akses hard disk, terutama untuk hard disk yang berukuran besar. Jenis partisi hard disk itu ada terbagi menjadi 3, yaitu primary partition, extended partition, dan logical partition. Untuk primary partition itu adalah partisi yang biasa digunakan sebagai tempat menyimpan sistem operasi. Primary partition ini terdapat boot partition yang menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk startup sistem operasi. Sebuah hard disk dapat dipartisi menjadi maksimal 4 buah primary partition tanpa extended partition atau maksimal 3 buah primary partition kalau terdapat extended partition. Sedangkan untuk extended partition itu merupakan partisi pembatas antara primary partition dan logical partition. Dalam extended partition ini dapat terdiri dari 1 atau lebih logical partition, seperti dijelaskan sebelumnya. Extended partition ini bukanlah sebuah drive, melainkan hanya pembatas saja. Untuk logical partition sendiri, itu merupakan bagian dari extended partition yang dan digunakan sebagai tempat menyimpan data. Dapat dilihat dari gambar itu sistem C yaitu primary partition, data D itu extended partition, dan backup E logical partition. Logical partition ini dapat menyimpan data dan dapat juga membackup data. Beberapa cara partisi hard disk, yaitu mempartisi hard disk pada saat menginstal sistem operasi. Lalu yang kedua menggunakan tool disk manajemen Windows. Yang terakhir menggunakan program manajemen partisi hard disk seperti misalnya Access Partition Master. Metode instalasi sistem operasi. Metode instalasi sistem operasi ini terbagi menjadi 4, yaitu metode clean install, metode upgrade, metode multiboot, metode virtualization. Apa itu sistem operasi? Sistem software atau sistem operasi yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata, browser web, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari gambar bahwa bagian terdalam itu ada hardware, lalu yang di luarnya ada kernel, dan terakhir ada shell. Prinsip kerjanya, ketika komputer dihidupkan pertama kali, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Sedangkan untuk kernel, bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer.
Lalu shell yaitu bagian dari interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan user. Sedangkan user dapat berinteraksi dengan shell menggunakan mode teks yang sering disebut dengan command line interface atau mode grafis, disebut dengan graphical user interface atau GUI. Jadi dari pengguna menuju aplikasi, nanti dari aplikasi menuju sistem operasi, dan sistem operasi menuju hardware. Sedangkan dari hardware sendiri akan kembali lagi ke sistem operasi, lalu kembali lagi ke aplikasi, dan kembali terakhirnya kepada pengguna lagi. Selanjutnya kan yang dijelaskan oleh Jean Marcel Albary. Nah, saya akan melanjutkan yaitu metode instalasi yang pertama dengan cara clean install. Metode clean install merupakan suatu metode untuk menginstalasi sistem operasi yang baru, di mana sebelumnya pada suatu komputer belum terdapat sistem operasinya. Dalam metode ini, sistem operasi akan menghapus semua data yang ada di dalam partisi hard disk yang digunakan untuk menginstal sistem operasi tersebut. Jika kamu menginginkan kondisi Windows 10 yang fresh from the oven, maka metode clean install adalah pilihan yang tepat. Meskipun Microsoft tidak menawarkan upgrade dengan cara melakukan clean install ini. Metode selanjutnya adalah metode upgrade. Metode upgrade yaitu upgrade sistem operasi, proses pembaruan dari versi yang sudah ada ke versi yang lebih baru pada perangkat fisik maupun virtual. Langkah-langkah utamanya melibatkan penilaian persyaratan sistem, backup data, pemilihan metode upgrade, langsung atau instalasi bersih, pembaruan sistem operasi sesuai panduan resmi, konfigurasi, dan verifikasi kinerja. Pengujian aplikasi juga penting untuk memastikan kompatibilitas. Proses ini tidak hanya memperbarui fitur, tetapi juga memitigasi potensi masalah kerja dan kompatibilitas. Ini adalah contoh metode upgrade ketika kita akan memperbarui sistem, misalnya dari Windows XP ke Windows 7 atau Fedora 11 ke Fedora 12 dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said Rashid. Adalah yang keempat yaitu metode instalasi sistem operasi multi-booting. Metode multiboot dalam sebuah komputer dimungkinkan untuk menginstal lebih dari satu sistem operasi. Setiap sistem operasi ditempatkan pada partisi yang berbeda agar dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri yang berkaitan dengan sistem file dan setting konfigurasinya. Pada saat pertama kali komputer dijalankan, maka akan muncul menu pilihan sistem operasi mana yang akan dijalankan. Hanya satu sistem operasi yang dapat berjalan pada waktu yang bersamaan, dan sistem operasi tersebut dapat mengontrol hardware secara penuh. Di sini ada multiboot configuration, mana di sini menggunakan Easy BCD Toolbox, yang mana terdapat fitur View Setting, Edit Boot Menu, Add New Entry, Advanced Setting, BCD Backup untuk backup atau repair, dan yang terakhir yaitu bootloader setup. Selanjutnya yaitu metode instalasi sistem operasi virtualisasi. Metode virtualisasi adalah instalasi sistem operasi virtualisasi. Adalah merupakan proses pemasangan dan konfigurasi lingkungan virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara simultan pada satu perangkat keras fisik. Langkah-langkah utama melibatkan pemilihan platform virtualisasi, instalasi perangkat lunak virtualisasi pada sistem operasi host, pembuatan virtual machine atau VM dengan pengaturan parameter tertentu, dan proses instalasi sistem operasi tamu dalam lingkungan virtual. Setelah instalasi selesai, pengguna dapat mengelola dan menjalankan VM melalui antarmuka pengguna yang disediakan oleh perangkat lunak virtualisasi. Memungkinkan penggunaan efisien sumber daya perangkat keras dan isolasi lingkungan operasional antar sistem operasi yang berbeda. Ini adalah virtualization, yang mana Microsoft Office adalah sebagai application, Windows sebagai host operating system,
dan di physical hardware-nya ada CPU, memori, NIC, dan disk. Di sini browser juga sebagai application, dan Debian dan Windows XP sebagai GAS operating system. Di sini virtualization layer-nya adalah VMware, VirtualBox, dan Virtual PC. Tanpa virtualization, maka di sini kita bisa lihat semua memerlukan kekuatan yang sama. Dan juga semuanya akan mengeluarkan panas yang sama. Yang ketiga yaitu semuanya memerlukan ruang fisik. Yang ketiga harus dilakukan setup dan juga konfigurasi ulang. Yang terakhir yaitu dilakukan pemeliharaan dan juga dukungan. Dengan melakukan virtualization, maka beberapa sistem operasi akan terbentuk. Yang kedua, aplikasi akan bersifat individual. Dan ketiga, akan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat yaitu meningkatkan ketersediaan perangkat keras. Yang keempat adalah akan terjadinya kemandirian perangkat keras. Dan yang kelima adalah administrasi yang mudah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan desktop. Jadi kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dari Zaki Hidayat akan dijawab oleh Jin Marsal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki Hidayat. Pertanyaannya yaitu apa peran bootable media dalam metode instalasi sistem operasi? Jawabannya, bootable media berperan sebagai media yang dapat digunakan untuk memulai atau boot sistem operasi saat menginstalnya. Ini memungkinkan komputer untuk memuat file yang diperlukan untuk memulai proses instalasi sistem operasi dari media tersebut. Dengan kata lain, bootable media memberikan akses ke prosedur instalasi sistem operasi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi dan mengatur sistem operasi baru di komputer. Mirpin. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Said Ar-Rasyid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua yaitu dari Sabrina Awalia, yaitu bagaimana cara mengelola bootloader saat konfigurasi multi-booting dengan beberapa sistem operasi open source. Untuk mengelola bootloader pada konfigurasi multi-booting dengan beberapa sistem operasi open source melibatkan beberapa langkah, tergantung pada bootloader yang akan kita gunakan. Dua bootloader open source yang umum digunakan adalah GRUB dan Lilo. Berikut langkah-langkah menggunakan GRUB. Yang pertama, kita lakukan instalasi sistem operasi. Setelah itu kita lakukan instalasi sistem operasi berikutnya, yaitu setelah itu yang ketiga kita boot dari lib CD atau USB. Keempat, kita lakukan pembaruan konfigurasi GRUB. Setelah itu yang kelima, kita lakukan pembaruan dari GRUB itu. Setelah itu yang terakhir kita lakukan reboot. Dari reboot sistem dan pastikan bahwa GRUB menampilkan opsi untuk pilih sistem operasi yang diinstal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki Julio, yaitu bagaimana proses inisialisasi. Jadi proses inisialisasi ini pada hard disk ini diperlukan untuk menyiapkan disk agar dapat digunakan oleh sistem operasi. Inisialisasi ini melibatkan pembuatan subdata yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menyimpan file, sistem berkas, dan informasi lainnya. Beberapa alasan utama untuk inisialisasi hard disk melibatkan yaitu pembuatan tabel partisi. Itu hard disk bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut partisi. Tabel partisi ini menyimpan informasi tentang lokasi dan ukuran setiap partisi di hard disk. Lalu yang kedua itu format file system. Setiap partisi memerlukan format sistem berkas yang sesuai. Ini termasuk pembuatan subdata yang diperlukan untuk menyimpan file dan direktori. Yang ketiga itu penetapan nama dan label. Inisialisasi juga melibatkan pemberian nama atau label pada setiap partisi. Ini membantu identifikasi partisi secara mudah. Lalu yang terakhir pembuatan sector boot. Sector boot ini khusus dibuat untuk memulai proses booting dari hard disk.
ini mengandung informasi yang diperlukan untuk memulai sistem operasi. Dengan melakukan proses inisialisasi ini, hard disk siap digunakan oleh sistem operasi dan pengguna untuk menyimpan data dan mengakses data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.